Kalau ngomongin cumi darat, emang nggak pernah ada habisnya. Biasanya sih tampilannya racing banget, rame sama part yang mencolok. Tapi yang satu ini beda bro. Fortuner Blue Virus punya Bro Putra justru mainnya simple, elegan, tapi tetap kelihatan on point. Dan jangan salah, modifnya nggak tanggung-tanggung bro. Dari eksterior sampai interior, bahkan ke bagian undercarriage. Dan performanya juga udah di-upgrade abis-abisan. Penasaran dong kayak gimana detailnya? Nih, mending lo nonton sampai habis. Hai Black Pals, Drive It kali ini kedatangan virus. Ini bukan sembarang virus penyakit, tapi ini adalah Blue Virus alias Bro Putra. Bro, Woi. wah, gue seneng banget ketemu sama lu bro. Halo, gua Putra. Kali ini di belakang gua ada mobil gua Fortuner GA 2021 yang gua kasih nama Blue Virus. Konsep mobil gua ini adalah sleeper, elegan, dan kalem. Awal-awal tim kan kasih lihat. Nah. Ini kita mau liput nih, Nah. mobil cumi-cumi. Oke. Cumi-cumi, wah cumi-cumi lagi nih. Gua lihat ternyata Blue Virus. Wah, Blue Virus mah gua tahu. Emang gua dari dulu tuh pengen banget nge-review mobil lu. Walah, nggak bilang. Kenapa namanya Blue Virus? Nah, Ada sejarah apa nggak gitu? Nah, jadi gua bangun ini mobil pas zaman Covid Corona tuh, namanya virus beredar, terus gua suka warna biru, jadi gua kasih nama Blue Virus. Tapi lu suka biru, tapi mobil lu warna hitam. Ini biru, bro. Lu punya iman kurang bagus aja liatnya. Oh iya loh, bener. Iya ya, Nah, tetap ada blue-nya ya? iya. Kenapa lu ngangkat Fortuner nih? Jadi sebelumnya gua bangunnya Innova GD. Iya. Terus morning run tuh sama temen-temen dari PIK mau ke GS. Pagi itu? Iya, di tol Jor hancur total. Hancur? Hancur. Karena slip atau? Jadi itu kenapanya juga gua nggak tahu. Ini mobil jalan lurus tiba-tiba ada belok kiri belok kanan terus aja. Jadi hantam trotoar kiri, hantam trotoar kanan gitu. Hancur? Hancur sampai segelondong, sampai mesin pecah semua. Abis itu Gua beli nih. beli ini. Nah, gua malu dong sama temen-temen, masa nggak modif ya kan. Gua bawa ke Teddy Rev langsung. Dibangun untuk engine-nya dulu. Tapi kok bisa lu nggak memilih aliran yang tempel stiker? Kalau gede-gede? dari yang gue pelajarin di dalam perdiselan ya, ini Iya. gue belak-belakan nih orangnya Iya, ya. iya, nggak apa-apa. Biasanya banyak stiker-stiker itu masuk duit kok. Masuk dulu Nah, ya? kalau kita nggak lah. Kita kalau temen mau minta disupport, kita support tanpa biaya. Terus ya gue bikinnya sesuai hati gue, bukan sesuai kayak ikutin orang gimana. Gue nggak mau ngikutin orang, tapi gue maunya gue diikutin orang. Ini kan warnanya menarik banget nih. Ini lu pilih warna apa sih? Black Deep Ceralic Blue. Birunya itu dari siraliknya. Aslinya basicnya hitam. Jadi bisa dilihat kalau misalnya nggak gitu kena cahaya dia hitam, kalau Iya. kena cahaya dia birunya muncul. Ini kan bagian depannya menarik nih. Di bagian depan lu udah apain aja nih? Ada tambah lips di sini supaya kesannya lebih padat aja. Padat. Nah, headlamp udah custom, fog lamp custom, terus Itu ada lampu itu, ada logo lu tuh bikinnya gimana sih? jadi dia dari akrilik, di laser, ya sini tukang lampu lah. Pokoknya lu punya duit lu mau gimana pasti bisa bro. Wah, bisa ya? Iya gitu. Terus dalamnya ini kan lampu biasanya dalamannya orang black chrome. Ya. Ini gua repaint sesuai warna body. Nah, Jadi ini- biar anti mainstream ya? Iya. Terus ada susahnya nih modelnya sebenarnya gua ambilnya sedikit miripnya ke Mustang. Mustang? Iya lampunya. Oh, Kayak garis-garis kayak gitu. Nggak sanggup beli Mustang, kita bikin modelan lampunya dulu. Tapi kayaknya kalau dihitung-hitung ini lebih dari Mustang deh. Mungkin Bisa. kalau yang tahun-tahun tua dapat. Terus bagian grill-grill gini kan biasanya dia warnanya chrome Iya. atau black chrome. Banyakan anak-anak diesel pasti begitulah main model-model stiker aja. Template lah ya, template. Iya. Nah, gua repaint ini warna rangka motor BMW. Warna motor BMW yang Silver. touring itu? Iya, gitu. Lu terinspirasi dari konsep apa sih mobil ini? Lu Dari dapetin? lihat-lihat pengen begitu ya coba-coba aja bikin gitu. Terus apa lagi nih yang di bagian depan? Mini Proji lah lampu Ini lah tuh mini masih Proji ya? permainan anak-anak diesel lah. Pasti harus wajib. Apa wajib? Anak diesel lu wajib ada lampu? Sebenarnya enggak sih, gue juga udah mulai bosen. Depannya udah lu giniin gitu aja. Terus kalau yang bagian samping sama belakang body kitnya gimana? Kalau body kit samping nggak ada, cuma bagian bahan-bahan plastik ini, panel-panel plastik, gua pakai repaint dari Raptor.
Raptor. Oh, itu yang bahannya itu benar-benar kayak pasir gitu ya, kasar. Jadi kan kalau biasa Toyota lu tahu sendiri lah, suka warnanya jadi bule. Iya. Terus nanti lu kayak pakai semirban lagi kan ribet tuh. Iya. Gue Raptorin, jadi warnanya hitamnya abadi. Itu Terus bener-bener nggak gampang awet? baret. Oh, Jadi udah kilat aja dia, terus hitam aja kelihatannya terus gitu loh. hitamnya tuh hitam mewah sih menurut Iya, gua. Sangar-sangar berkelas gitu. lah gitu. Iya, Jadi berkelas. terus nggak gampang baret Ah. gitu loh. Terus Gitu. gua suka mobil lu ini nih, dari luar tuh bisa dibilang sleeper. Ya. Mobil-mobil sleeper ibaratnya kalau ditutup mobil biasa. Tapi kalau pas kita lihat buka oprek, lihat mesinnya kan, banyak banget sentuhan mobil di sini. Ya. Apalagi kaki-kakinya. Ini racikan ban lu gimana sih? Ya. Racikan peleknya. Nah, spek kaki-kakinya gue udah ganti velg pakai Lenso VT3 dengan finishing gue brush plus polish. Bannya gue pakai dari Sumac, speknya 285, 50 ring 18. Rata apa beda-beda? Rata. Depan belakang sama berarti. Rata. Terus shock gue pakai coilover dari YSS series Sport. Itu kan dia datangnya depannya coilover, belakangnya enggak, shock biasa sama per. Nah, cuma gue dari YSS itu gue minta request sendiri buat gue bikinin bracket dudukan coilovernya. Jadi ini makanya punya gue belakangnya kelihatannya ceper. Tapi gue nggak ada potong per. Nggak ada potong per. Nah, gue bikin dua-duanya jadi kayak coilover gitu. Versi ada modalnya lah ya. Iya. Dan nggak ada di Indo nih, gue pesen dari YSS Thailand langsung. BBK lu Upgrade BBK itu gue pakai dari apa? WAP. depan belakang berarti BBK. Depan belakang. Depan belakang BBK. Berapa pot? Depan 6 pot, belakang 4 pot. Nah, si WAP itu pun mungkin dia udah capek hadapin gua. Karena BBK gua bisa dibilang ini mobil udah ada sekitar 5-6 kali kita ganti. 5-6 kali Nah, ganti. jadi gua udah pasang, terus banyak orang ngikutin. Aha. Nah, gua kan sukanya modelnya padat full pelek tuh. Ya. Orang ngikutin. Nih bentar lagi gua lagi inden juga sama si WAP minta yang bener-bener beda. Emang tapi pengereman itu penting ya? Kalau Penting. lu udah upgrade mesin, ngerem tuh nyawa ya. Untuk BBK kalian tolonglah nggak usah pakai yang barang-barang murahan yang sekarang beredar dengan sebutan refurbish. Kita mending pakai yang pasti dan bengkel yang udah ternama gitu loh. Karena nyawa itu nggak bisa dibeli pakai uang. Wah. Gitu. Kalau gua lebih prefer gue beli original baru, puas hati gua. Lebih puas. Iya, gua bosen ganti jual. Bener. Nggak rugi gitu loh. Lu jangan karena mau keren Taruhannya nyawa. Iya, budget lu kurang lu paksain gitu loh demi gengsi gitu. Bener. Nah, modifannya kan udah pol-polan banget nih. Iya. Buat kaki-kaki kayak gitu, BBK spek sekian. Heeh. Ini pasti mesinnya lu udah rombak banget nih buat performanya biar Iya, bener. Mesin itu dari gua beli nih mobil udah langsung upgrade terus gitu. Sampai sekarang? Sampai sekarang nonstop gitu loh. mesin lu apain nih? Kalau dari segi mesinnya Fortuner gua itu udah ganti. Ini posisi sekarang kompon turbo, kita ada ganti stroker, nozzle, intercooler, radiator. Pokoknya semua udah kita ganti sampai pernak-perniknya. Cuman mesinnya aja yang nggak diganti, masih tetap 2GD. Baut-baut gue udah pakai dari titanium semua full. Gue seneng banget tuh titanium gitu. Heeh. Keren. Jadi untuk sekarang ini speknya lu mau ajak drag bisa, Drag lu bisa? mau ajak nongkrong bisa, lu mau ngajak ngetes di jalanan bisa, lu ganggu di jalan gua siap kejar. Tuh spek mesinnya begitu sekarang. Bukan kaleng-kaleng ya. Iya. Tapi gue lihat nih gila rapi parah sih. Ini posisi lagi berantakan nih. Berantakan aja serapi kayak gini. Nah, ini posisi lagi berantakan. Gua baru naik ke kompon turbo. Dulu tuh gua anti banget sama namanya kompon turbo. Lu mobil turbo 1 tapi dipaksa untuk jadi 2 gitu. Nah, sekarang gua terjun juga ke sini. Akhirnya udahlah palangan nyebur ya. Iya, tapi gue memang udah memastikan kita kompon turbo itu nggak seperti mobil-mobil yang beredar lagi. Lu bangun di mana nih? Ini gue di MTS, nggak pernah CE, kompon turbo gue udah coba juga nih buat tes dulu yang ngeran ya. Gue udah betot, ya sampai mentok sih, juga masih aman. Ini kayak genre-genre Thailand nggak sih? Enggak ya? Sebenarnya dibilang bisa begitu, tapi kalau Thailand kan udah rata-rata wertak, Ya. lebih jauh lah daripada ini. Kita nih masih style-style anak-anak
Indonesia lah nih gitu loh. Wah. Kalau bilang Thai look nggak masuk lah, looknya mereka jauh lebih bagus gitu. Terus? Soalnya part-part banyak dari Thailand. Part Sama dari Thailand. brand lokal juga kita pakai LPS gitu. Terus knalpot tuh gimana? Nah, kenapa kan gua side assist? Ya. Side assist tuh pakai Fabtronic. Optronic. Oh berarti bisa Iya. main juga? Nah tuh diesel tuh dulu nggak ada tuh yang begitu tuh, banyak di BMW gitu-gitu kan, mobil-mobil sedan. Nah gua tuh kenapa pakai Fabtronic itu karena kan gua masuk perumahan. Emang gede suaranya kalau misalkan Optronic? Kalau sebelum gua kompon tuh kenceng banget, Kenceng banget. kenceng banget. Karena gue seat plong, nggak ada muffler lagi gitu. Jadi dia langsung aja kan. Terus kalau kita mau ngejemput cewek gua tuh kan biar bapaknya, wah ini anak berandal nih, berisik knalpotnya gitu. Gue matiin pakai Fabtronic. Nah, lu kan ngomong mau diajak drag bisa, Iya, kejar-kejaran bisa, mesin udah kayak gini, ini udah dapat berapa HP? Lu pernah dyno nggak? Pernah, sebelum gua kompon turbo ya, ini kan baru jadi nih naik turbo. Sebelum gua kompon turbo pakai single turbo dari orang Thailand itu gua dapat 385 WHP. WHP. Wih, Tapi gua kompon kayak gini pun pasti HP-nya nggak jauh meskipun turbo 2 karena turbo 2 itu ternyata buat tarikan bawah sama atas enak gitu. lu pernah dragi nggak? Dragi sih belum pernah. Tapi main drag kita ada event waktu di Surabaya itu ya nggak kalah lah sama yang udah full spec lah gitu. Bisa bisa libas lah ya. Iya. Lu bikin kencang-kencang kayak gini, interior gimana sih? Nyaman nggak? Kalau interior gua lu mau jemput mertua nyaman, mau jemput cewek nyaman, mau jemput simpanan nyaman juga. Terus biasa kan orang racing look kalau macam itu kan joknya itu pasti diubah. Iya, betul. Jadi Recaro lah, Recaro. inilah. Kalau gua sih simple aja. Jok masih jok depan sama belakang standar, tapi gua tambahin dakron supaya lebih tebel biar lebih meluk aja. Oh, berarti lu ada modifin lagi. Ada. Lu custom. Tapi nggak Customnya di mana? Sama kita di AG Jok. AG Jok. Terus bagian panel-panel tuh kan kalau Fortuner tuh kan warnanya beige gitu, gue itemin semua dah. Pakai Full sweat? black. Sweat. Bagian dashboard, dot trim tuh kan biasa plastik tuh kalau Fortuner. Gue kulitin juga. Kulitin. Warna-warnanya juga banyak yang gue rubah, kayak panel window itu kan dia warnanya bawaan tuh warna silver. Gitu gua udah warnain senada sama setir. Jadi kayak wood gitu. Tapi ada kayak vibe biru-birunya juga di dalam ya? Iya tuh ambient light aja gitu loh. Biar kayak kesan-kesan mewah aja. Mewah. Bener mewah sih. Gua lihat dalamnya tuh Iya. parah. Orang audio biasa diesel kan tuh banyak kosmetiknya aneh-aneh. Nah kalau ini enggak, ini plong. Jadi Bawa barang masih enak. Iya, kita jok ketiga itu kan gue lepas nih. Dia biasanya ada gajukan turun. Nah disitulah kosmetik gue ratain di situ. Oh, lu ratain. Jadi bagus kalau buka bagasi belakang tuh masih tetap rata bagus full gitu. Taruh barang, jadi kita bawa mau nganter barang, nge-grab box gitu kan bisa masukin. Itu sound system lu upgrade apa? Udah pakai 3W SQL lah. SQL. 3W SQL. Benar-benar nyaman ya. Benar-benar nyaman. Ini audio kelihatannya biasa tapi harusnya buat kelas-kelas anak muda udah enak banget didengar. Karena gue bangunnya juga di BBS. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian yang terpenting yang bikin dak dikduk. Gue bakal menanyakan berapa total lu habis duit buat bangun nih mobil? Pokoknya habis duit buat ini mobil ya. Bisa beli ini 2 mobil lagi kayaknya. 2 mobil? Gila. Dan masih terus berlanjut nih? Non-stop. Namanya modifikasi. Kalau lu stop ya bukan modifikasi. Stop dikasih jadinya. Terus next project lu bakal apain nih mobil? Pokoknya gue bakal bikin ini mobil makin dikenal orang-orang. Makin dikenal orang-orang? Pokoknya kita bakal showingnya lebih gila lagi lah. Bakal dari diikutin sekarang. kontes-kontes ya? Ya.
gitu. Tapi lu ada, kalau nggak salah tadi lu nge-spill, lu bakal apain nih mesin? Mau gue wertakin full. Wertakin full. Tapi yang berbeda dengan yang beredar di Indonesia. Wah, semakin menarik nih. Gua bakal penasaran. Kira-kira ketika udah di wertak itu nanti looknya kayak gimana lagi? Pasti jauh lebih gahar. Banyak mau gue rubah lagi dari look depan, dalam, dan engine. Banyak mau kasih gue rubah-rubah. Kaki-kaki juga bakal gue rubah lagi semua. Gitu. Terus ini kan udah top pole kayak gini, pasti udah ada prestasi dong. Udah. Prestasi apa yang udah dapet? Di mobil? 2021 kita pernah ikut event Black juga dapat satu Dapet. piala. Waktu di 2023 di Terminal 3 kita jadi King Diesel. Oke. Itu lumayan borong piala. Itu pas zaman orang belum hedon-hedon banget lah. Belum banyak-banyak sponsor sono sini gitu. Nah, kita tuh masih dapat. Nah, kedepannya kita mau ikutin event supaya nggak drop, mau kita permak habis. Lu ada tips and trick nggak buat anak-anak yang Fortuner nih atau diesel dia mau bikin mobil kayak lu nih? Lu ada apa masukan buat mereka? Tips modifikasi untuk anak-anak yang mau main perdieselan. Jadi kalian cukup ikutin di mana aliran yang enak dan sesuai hati kalian. Jangan ikutin omongan-omongan orang bikin begini begitu tapi kalian nggak nyaman gitu loh. Sesuai juga budget kalian. Jangan mau cari murah tapi tidak berkualitas. Nah, sebenarnya lu udah modif. Lu apalagi lu udah terjun, lu udah banyak tahu apa aja yang lu udah ganti. Kalau boleh tahu arti modifikasi buat lu tuh apa sih? Arti modifikasi bagi gua ya dimana kita bisa mengeluarkan inspirasi di dalam diri kita, apa yang kita mau kita lakukan, bukan dengan ikutin orang. Nah, Black Pulse, kalian udah lihat sendiri kan keseruan kita hari ini. Kita ngebahas mobil Fortunernya Blue Virus. Gua mau ngucapin thank you udah nonton sampai habis. Bro, thank you so much ya. Thank you banget Thank you ya. Gus. Jangan lupa like dan komen subscribe YouTube Black Experience.